Pada Agustus 2015, salah satu pelatih ikonik dari Jerman, pemenang 2 kali Bundesliga, sang Normal Jurgen Klopp, mendarat di Inggris untuk menjadi pelatih Liverpool. Kedatangannya adalah sejarah baru bagi liga terbaik dunia. Di sisi lain, 5 bulan setelahnya, pada Januari 2016, Real Madrid melakukan perjudian besar dengan menunjuk Zinedine Zidane sebagai pengganti Rafael Benitez, pelatih yang baru mereka pecat. Penunjukannya justru menjadi sebuah keputusan yang gemilang, sebab Zizou berhasil mengantar Real Madrid hat-trick Liga Champions. Keduanya adalah pelatih hebat yang sukses menghadirkan prestasi bagi klub yang ditukanginya. Namun, bagaimana jika dan hanya jika Liverpool secara ajaib tidak pernah memilih Klopp dan Real Madrid justru yang meminang pelatih Jerman itu sebagai pengganti Benitez? Apa yang akan terjadi? Selamat datang di series What If edisi pertama. Bagaimana jika Jurgen Klopp menjadi pelatih Real Madrid sejak tahun 2015? Dan mari kita temukan jawabannya bersama Bola Pinggir Jalan. Kemungkinan pertama, butuh proses. Jurgen Klopp adalah seorang pelatih yang membangun tim, bukan menyulapnya. Di Dortmund dia perlu waktu 3 tahun sejak masuk tahun 2008. Di Liverpool kita ambil sebagai contoh, dia perlu 4 tahun. Nyaris saja dia pergi ke Liga Swiss. Jadi kami menduga seandainya dia melatih El Real, dia juga akan perlu waktu, butuh proses dan tidak bisa seinstan Zidane. Klopp perlu waktu membiasakan diri dengan pemainnya, dan para pemainnya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan taktik pelatih. Dengan dugaan ini, Liga Champions 2016 yang dimenangkan Zidane tidak akan bisa dimenangkan Real Madrid jika Klopp yang jadi pelatih. Fans Madrid harus bersabar dengan proses. Tapi sampai kapan? Ada kemungkinan Real Madrid tidak perlu menunggu selama Dortmund atau Liverpool, sebab pemain Real Madrid sangat cerdas dan pandai mengatasi masalah di lapangan. Ancelotti pernah mengatakan soal itu. Jadi dengan bantuan kemampuan pemain Real Madrid yang di atas rata-rata itu, Klopp mungkin baru bisa mengangkat trofi di musim 2017-2018 atau 1,5 musim sejak dia datang. Apakah ada kemungkinan lebih awal? Mungkin di musim 2016-2017? Jawabannya bisa, tapi sangat tergantung dari apakah Klopp bisa mendapatkan pemain yang diinginkannya atau tidak. Lalu, pemain macam apa yang diinginkan oleh Klopp? Kemungkinan kedua, perubahan besar di lini tengah Real Madrid. Sampai setidaknya dia bertemu dengan Thiago Alcantara, sepanjang Klopp melatih, dia tidak pernah bertumpu dengan pemain bertaktik tinggi yang jago possession. Di Liverpool, permainan timnya menjadi jauh lebih berkembang setelah Klopp melepas Philippe Coutinho yang berteknik tinggi. Dengan bukti itu, struktur lini tengah Real Madrid akan jauh berubah di bawah Klopp. Hal yang ditakuti fans adalah trio CMK yang legendaris mungkin tidak akan tercipta. Klopp akan membuang Toni Kroos karena Kroos memang benar-benar pemain teknikal, sementara Casemiro yang lebih fisikal akan tetap dibutuhkan. Lantas, Modric bagaimana? Modric akan tetap di Real Madrid dan jadi andalan, sebab dia menawarkan stamina dan daya jelajah yang baik. Sebagai peneman dua pemain itu, Klopp kemungkinan akan berburu pemain baru. Akan sangat menarik jika dia berhasil mendapatkan Wijnaldum. Sayangnya, Wijnaldum main di Inggris dan mungkin Klopp tidak akan tahu tentang Wijnaldum jika dia tidak pernah ke Inggris. Hal yang sama juga berlaku saat Klopp dipertimbangkan tidak akan merekrut Andrew Robertson. Jika Klopp tidak berhasil mendapatkan pemain yang diinginkannya, masih ada Mateo Kovacic di bangku cadangan. Ingat,
Kovacic baru keluar dari Real Madrid musim 2018-2019. Jadi dia akan bertemu dengan Klopp. Secara statistik, Kovacic memiliki kemiripan dengan Wijnaldum. Meski tidak terlalu agresif, Kovacic akan menjadi andalan sementara sampai nantinya Real Madrid mendatangkan Federico Valverde. Pemain ini hebat, bahkan dia diminati oleh Liverpool, dan dia akan tetap datang ke Madrid siapapun pelatihnya, karena dia adalah pemain yang diminati manajemen, bukan pelatih. Kemungkinan ketiga, poros permainan Real Madrid adalah bek sayap. Memang di Dortmund Klopp tidak terlalu mengandalkan bek sayapnya. Gagasan itu baru datang saat dia di Liverpool ketika melihat permainan Arnold dan Robbo. Namun, gagasan yang sama bisa saja terpikir oleh Klopp ketika melihat kemampuan Marcelo dan Carvajal di lini belakang Real Madrid. Dua bek sayap ini bermain dengan sangat baik, apalagi Marcelo yang di musim 2016-2017 bisa membuat hingga 11 assist. Jadi, model permainan Real Madrid-nya Klopp tidak akan jauh berbeda dengan Liverpool sekarang, yaitu mengandalkan bek sayap. Dengan tetap dipercayanya Marcelo oleh Klopp, itu berarti Ferland Mendy tidak akan pernah jadi pemain Real Madrid. Sebagaimana diketahui, Mendy datang karena performa Marcelo dianggap menurun. Ketimbang mendatangkan pemain baru, Klopp akan mendidik pemain akademi Real Madrid Sergio Reguilon menjadi Trent Alexander-Arnold-nya Real Madrid. Yang menarik malah di sektor bek kanan. Jika Marcelo akan tetap menjadi andalan selama bertahun-tahun berkat skillnya, sektor bek kanan Real Madrid akan segera berpindah ke Achraf Hakimi begitu dia pulang tahun 2020. Yap, Hakimi tidak akan dijual ke Inter dan dia malah akan jadi pemain andalan Jurgen Klopp. Sekarang bayangkan kombinasi bek sayap Real Madrid di tahun 2020. Marcelo di kiri, Hakimi di kanan. Cukup dahsyat bukan? Kemungkinan keempat, jalur prestasi. Nah, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih menarik. Bagaimana prestasi Real Madrid seandainya Klopp yang jadi pelatihnya? Pertama, kabar buruk dulu. Real Madrid hampir pasti tidak akan bisa memenangkan Liga Champions pada tahun 2016 ataupun 2017. Jadi tidak ada cerita Real Madrid hat-trick UCL. Real Madrid kemungkinan baru akan bisa meraih gelar juara di musim 2017-2018. Sebab selain pemain yang sudah padu dengan skemanya Klopp, ada satu faktor kunci di musim tersebut. Barcelona akan ditinggal Neymar. Pelemahan akan terjadi di kubu Blaugrana dan Real Madrid-nya Klopp akan mendapatkan momentum untuk merangsek. Setelah memenangkan La Liga di musim yang sama, Real Madrid juga berpeluang memenangkan Liga Champions tahun 2018. Ada yang bisa tebak siapa lawannya di final? Ya, klub terkuat di Inggris, Manchester City. Manchester City menjuarai Liga Inggris dengan 100 poin pada musim tersebut. Berlanjut ke musim berikutnya, Real Madrid masih akan berjaya di musim 2018-2019. Namun ada syaratnya, Klopp harus memenangkan sebuah taruhan di awal musim. Taruhan apa? Nanti kita simpan untuk bagian berikutnya. Di 2018-2019, Real Madrid mungkin akan memenangkan treble. Apa salahnya mengira-ngira bukan? Dengan melemahnya Barcelona, Madrid bahkan diprediksi akan tetap mendominasi La Liga sampai setidaknya musim 2021-2022. Di Liga Champions, mereka juga akan tetap berjaya sampai musim yang sama, terkecuali di 2019-2020 di mana saat itu Munchen sangat superior. Kemungkinan kelima, kehilangan Ronaldo dan pengembangan lini depan. Inilah taruhan Jurgen Klopp dan Real Madrid di awal musim 2018-2019. Ronaldo akan tetap meninggalkan Madrid, tak peduli siapapun pelatihnya,
karena masalahnya adalah dengan manajemen, bukan pelatih. Apakah Klopp bisa menjaga skuad Madrid tetap kompetitif saat kehilangan bintang terbaiknya, terutama di lini depan? Maka dengan penuh kepercayaan diri akan kami jawab, ya, bisa. Evolusi lini depan Real Madrid dimulai di musim 2016-2017. Alih-alih menebus Morata, Real Madrid akan mendatangkan Sadio Mane. Di awal musim tersebut, Mane masih jadi pemain Southampton. Klopp, seperti pernah diungkap, sudah meminati Mane sejak pemain Senegal itu bermain di RB Salzburg. Jadi Mane akan tetap dibeli tak peduli Klopp melatih dimanapun. Mane akan menjadi pemain cadangan di sayap kiri Madrid sebagai pelapis Ronaldo. Jadi ketika Ronaldo hengkang pada musim panas 2018, penggantinya sudah siap. Apakah itu cukup? Tidak. Klopp juga akan mendatangkan Mohamed Salah pada musim panas yang sama. Salah adalah pemain AS Roma dan tidak akan ada yang merekrutnya selain Klopp. Jadi rasanya dia akan tetap di Italia sampai Klopp datang merekrutnya untuk bermain di Real Madrid. Salah akan menyegel posisi sayap kanan, sementara Gareth Bale akan diusir karena dia lebih sering main golf ketimbang berlatih. Sebagai pelengkap, Karim Benzema akan tetap menjadi striker andalan. Klopp adalah orang yang mengorbitkan Robert Lewandowski. Jadi kemungkinan Klopp bisa memainkan pemain nomor 9 murni macam Benzema. Soal Nunes itu tidak dihitung. Dengan begitu, musim 2018-2019, trio lini depan Real Madrid adalah Mane, Benzema, dan Salah. Sungguh trio yang bagus untuk meraih treble, bukan? Berhubungan dengan lini depan, Jurgen Klopp juga kemungkinan akan menghentikan upaya manajemen Madrid untuk merekrut Eden Hazard di awal musim 2019-2020. Klopp memiliki hak untuk melakukan itu sebab sejak awal dia sudah dijanjikan bisa ikut campur dalam kebijakan transfer. Jadi Hazard akan tetap berada di Chelsea dan jadi legenda di sana. Selain Hazard, di musim 2019-2020, Klopp juga mungkin akan mempending perekrutan Luka Jovic dari Frankfurt. Alih-alih merekrut Jovic, Klopp akan merekomendasikan nama Timo Werner. Jangan tertawa, Werner selagi main di Leipzig adalah pemain depan yang bagus. Lagi pula sebelum pindah ke Chelsea, Klopp sempat hendak membujuk Werner untuk bermain di Liverpool. Werner akan menjadi suksesor Karim Benzema. Kemungkinan keenam, transfer lain. Thibaut Courtois tidak akan pernah jadi kiper Real Madrid sebab Klopp tidak memiliki alasan kuat untuk menyingkirkan Keylor Navas. Navas akan tetap menjadi kiper utama Real Madrid sebab kiper Costa Rica itu memang memiliki kualitas sebagai kiper jempolan. Navas akan tetap di Real Madrid sampai dia pensiun. Untuk urusan lini belakang, Klopp tidak perlu merengek untuk mendatangkan Virgil van Dijk sebab siapa yang perlu Van Dijk kalau ada back sekaliber Sergio Ramos dan Rafael Varane di lini belakang Real Madrid. Dua orang itu sudah cukup untuk menjamin tangguhnya lini belakang El Real. Eder Militao akan tetap datang sebagai suksesor Ramos di belakang. Sementara itu Casemiro tidak akan pernah meninggalkan Real Madrid sebab Klopp tidak akan mau membiarkannya pergi. Pemain Brazil itu adalah komponen utama di lini tengah Real Madrid. Sementara Camavinga dan Tchouaméni akan tetap didatangkan karena itu adalah bagian dari regenerasi skuad. Untuk alasan yang sama, Vinicius dan Rodrigo juga akan tetap menjadi bagian dari skuad Real Madrid. Pemain-pemain Brazil itu akan berpadu dalam skema gegenpressing ala Jurgen Klopp. Madrid di bawah Klopp juga tidak akan bereaksi terlalu berlebihan jika gagal mendatangkan Mbappe di musim panas 2022. Kami curiga bahkan dia tidak akan terlalu berniat untuk mendatangkan Mbappe sebab siapa juga yang perlu Mbappe jika di lini depan sudah ada Sadio Mane, Mohamed Salah, Karim Benzema, dan Timo Werner. Kemungkinan ketujuh, implikasi lain di luar Real Madrid.
Kedatangan Jurgen Klopp ke Real Madrid akan mengubah banyak hal, tidak hanya di dalam klub, tapi juga di Liga Spanyol, bahkan di luar Spanyol. Kemungkinan pertama adalah dominasi Real Madrid di La Liga sejak musim 2017-2018 akan membuat Barcelona tidak berkutik. Sejak kehilangan Neymar di tangan Ernesto Valverde, Barca akan berubah menjadi klub rapuh yang hanya bisa mengandalkan Lionel Messi seorang. Jurgen Klopp bukanlah tandingan klub dan pelatih tersebut, apalagi ketika Barca kehilangan Lionel Messi. Pada musim panas 2021. Di luar Spanyol, hal pertama yang paling berubah adalah dominasi Manchester City di Liga Inggris tidak akan terbantahkan. Tidak ada klub yang menandingi kecerdasan si gundul. Tidak ada rival bagi Guardiola. Secara otomatis Liverpool juga tidak akan menjadi klub hebat seperti sekarang. Kalau bukan Klopp, siapa yang hendak diandalkan The Reds? Brendan Rodgers. Tidak ada harapan menyaingi Pep. Jika Liverpool tidak bisa bersaing, maka rival utama Manchester City adalah Chelsea. Klub London Biru itu akan tetap menjadi klub kuat sebab mereka tidak kehilangan Courtois, mereka tidak kehilangan Hazard, meski ya mereka tidak punya Werner, tapi sudahlah, tidak apa-apa tanpa Werner itu. Chelsea akan bisa minimal memberikan perlawanan setiap tahunnya pada City di tangga juara Liga. Nah, yang menarik adalah kami melihat ada kemungkinan Pep Guardiola kembali ke Barca pada tahun 2022 menggantikan Koeman. Kenapa Guardiola mau datang? Pikirkan ini. Barca sedang memerlukan sosok hebat. Klub itu kehilangan identitas dan mereka sudah puasa gelar La Liga sejak tahun 2017. Sementara Liga dikuasai oleh klub terkuat di dunia. Situasi yang sangat menantang bagi Klopp, bukan? Catat baik-baik. Kedatangan Pep ke Barca pada tahun 2022 ini akan mengubah banyak cerita Jurgen Klopp di Spanyol. Satu lagi, kepindahan Guardiola ke Spanyol, andai itu benar terjadi, juga akan memberikan warna lain di Inggris. Dengan kepindahan si gundul dan tidak adanya Klopp, siapa lagi yang akan mendominasi Liga Inggris? Chelsea. Sepertinya tidak. Maka momen kebangkitan Arsenal di bawah Arteta dan MU di bawah Erik ten Hag akan terbuka lebar. Jangan-jangan jika Klopp tidak pernah datang ke Inggris, Antonio Conte bisa membawa Tottenham juara Liga Inggris di musim 2022-2023. Terlalu jauh kita membicarakan itu. Kemungkinan ke-8. Kapan era emas Klopp akan berakhir? Satu hal yang menarik dari Jurgen Klopp adalah dia punya fase surut dalam periodenya melatih suatu klub. Fase surut itu biasanya jatuh di musim ketujuhnya, sebagaimana terjadi di Mainz, di Dortmund, atau bahkan ketika di Liverpool saat ini. Lalu, apakah Klopp juga akan mengalami fase kutukan musim ketujuh seandainya dia melatih Real Madrid sejak tahun 2015? Jawabannya iya. Klopp di Real Madrid akan mengalami kutukan musim ketujuh dan dia mungkin sekali dipecat. Musim ketujuh Klopp di Real Madrid akan jatuh pada musim 2022-2023. Periode yang sama seperti saat dia di Liverpool saat ini. Namun, akar permasalahan yang dihadapi Klopp sudah tersaji sejak musim 2021-2022. Awal musim 2021-2022, Klopp sudah dihadapkan pada beberapa masalah. Yang pertama, menuanya pemain kunci, terutama Luka Modric, Keylor Navas, dan Marcelo. Jika Modric menurun performanya, masih ada Kovacic, Valverde, atau Camavinga yang melapisnya. Tapi kalau Navas cedera, siapa yang mau menggantikannya? Andriy Lunin belum siap untuk posisi tersebut. Gap kualitas terlalu jauh. Kasus sama juga terjadi pada Marcelo. Masalah lain yang tak kalah serius adalah hilangnya duet Ramos dan Varane di lini belakang. Varane akan tetap hengkang ke MU, sedangkan Ramos yang bertengkar dengan manajemen juga akan tetap hengkang ke PSG. Pertanyaannya adalah,
Apakah Klopp bisa menjaga struktur lini belakang tetap kokoh dengan duet Militao dan Alaba? Situasi menjadi 50-50. Jika musim 2021-2022 dengan trio andalan Mane, Benzema dan Salah, Madrid masih bisa bersaing. Katakanlah lini belakang mereka bocor sekalipun, selama lini depan mereka tetap tajam, mereka akan tetap kuat. Apa kata orang pandai? Ya, kamu kebobolan 2 gol, tapi kamu mencetak 3 gol, you still winning the game. Tapi masalah akan memburuk di musim 2022-2023, tepat di musim ke-7. Nah, masalah lini belakang mungkin akan membaik jika Antonio Rudiger datang pada musim 2022. Namun ada masalah lain. Sadio Mane kemungkinan akan tetap hengkang ke Bayern Munchen sehingga Trisula Madrid akan limbung. Trio Vinicius, Werner dan Rodrigo akan dipatenkan, tapi mereka mungkin tidak akan sebaik trio andalan Klopp sebelumnya. Masalah diperburuk karena Pep Guardiola datang ke Barca, maka Klopp sekarang punya saingan yang sangat tangguh, apalagi jika Pep punya Robert Lewandowski yang datang ke Barcelona pada tahun 2022. Kini di musim ke-7, Klopp dikepung masalah. Lini belakangnya bocor, lini depannya berubah struktur, dia punya saingan tangguh, dan masalah diperburuk dengan satu hal lagi. Klopp bertengkar dengan manajemen. Tahun 2021, Klopp sudah bertengkar dengan Florentino Perez karena proyek Liga Super. Tambahkan penurunan performa yang tajam, Presiden Real Madrid itu tidak akan segan-segan untuk segera memecat Jurgen Klopp. Baiklah, demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.